Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu masih di bab tentang konsep biaya, tetapi pada hari ini kita akan membahas tentang kalkulasi biayanya. Kalkulasi biaya sendiri ada dua metode ya, ada yang dinamakan dengan direct costing dan full costing. Oke, kita akan lebih menjelaskan ya bagaimana sih konsep direct costing dan full costing itu sendiri. Di dalam kalkulasi biaya full costing atau yang kita kenal namanya absorpsi, dia merupakan biaya manufaktur di mana biaya itu dikeluarkan pada waktu periodenya ya. Kemudian kalkulasi biaya variabel, biaya manufaktur variabel dan biaya periode dimasukkan. Biaya manufaktur tetap dan biaya periode dikeluarkan. Dan juga dinamakan dengan kalkulasi biaya output, yaitu hanya bahan langsung yang dimasukkan, sedangkan semua biaya lainnya dikeluarkan. Oke, kemudian di sini bagaimana dalam penyajian laporan keuangannya, ya. Nah, di dalam kalkulasi biaya variabel dengan kalkulasi biaya absorpsi atau full costing. Nah, ketika pertama kita akan menyajikan laporan laba rugi di dalam perusahaan manufaktur, pertama kita akan mengidentifikasi pendapatan ya. Nah, mau itu metode biaya variabel ataupun absorpsi itu sama, pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, tetapi di sini untuk yang kalkulasi biaya variabel yang dimasukkan adalah variabelnya saja. Berarti harga pokok penjualan yang variabel, kemudian ada persediaan awal, dan ada biaya manufaktur variabel. Sedangkan yang full costing, dia itu dimasukkan biaya manufaktur variabel dan biaya manufaktur tetap, ya. Kemudian di sini ada harga pokok penjualan itu berarti persediaan awal ditambah biaya manufaktur ya, variabel tetapi itu namanya harga pokok barang tersedia dijual, kemudian dikurangi persediaan akhir. Maka dinamakan harga pokok penjualan variabel. Jadi kalau metode kalkulasi biaya variabel yang diutamakan adalah biaya-biaya variabel dulu ya. Kemudian baru setelah itu dihitung yang dinamakan namanya margin kontribusi, yaitu pendapatan dikurangin harga pokok penjualan variabel itu namanya biaya margin kontribusi ya. Nah, kemudian baru dimasukkan di sini biaya manufaktur tetap ya. Nah, maka setelah itu dihasilkan hasil akhir laba operasi. Kalau biaya absorpsi atau full costing, ya pertama pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal ya, ditambah biaya manufaktur variabel dan tetap, kemudian dikurangi persediaan akhir. Sehingga nanti akan menghasilkan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan yang disebut dengan margin kotor ya. Nah, kemudian nanti ada di bawahnya biaya periode variabel dan biaya periode tetap. Ya, maka menghasilkan hasil akhirnya tetap sama, menghasilkan laba operasi. Jadi perbedaannya dalam penempatan biaya variabel. Kemudian, bagaimana perbandingan kalkulasi biaya variabel? Nah, kalkulasi biaya variabel adalah metode kalkulasi biaya persediaan di mana hanya biaya manufaktur variabel dimasukkan sebagai persediaan. Jadi artinya di sini biaya variabel itu kita lebih fokusnya ke biaya manufaktur variabel ya. Jadi biaya variabel itu sekali lagi biaya yang dipengaruhi oleh unit produksinya sendiri. Kemudian kalkulasi biaya full costing atau absorpsi adalah metode kalkulasi biaya persediaan di mana semua biaya manufaktur variabel dan semua biaya manufaktur tetap dimasukkan sebagai biaya persediaan. Jadi kalau full costing dia dimasukkan semua biaya manufaktur, baik itu yang variabel maupun yang tetap. Ya. Perbedaan dalam laba rugi, laba operasi akan berbeda antara kalkulasi biaya absorpsi dan variabel. Kemudian jumlah perbedaan mempresentasikan jumlah biaya manufaktur tetap yang dimasukkan sebagai persediaan dalam kalkulasi biaya absorpsi dan dikeluarkan sebagai biaya periode dalam kalkulasi biaya variabel. Dampaknya, dalam biaya variabel dia tidak memasukkan manufaktur tetap ya dalam persediaan. Sedangkan dalam kalkulasi biaya absorpsi atau full costing, dia memasukkan biaya manufaktur tetap dalam persediaannya.
Kemudian juga dia tidak ada varians volume produksi, sedangkan di kalkulasi biaya absorpsi full costing dia ada varians volume produksi. Di kalkulasi biaya variabel ada pengelompokan ya, biaya variabel dan tetap secara rutin. Sedangkan di absorpsi dia tidak ada pengelompokan antara biaya variabel dan biaya tetap. Ya, kemudian dalam produksi sama ya dengan penjualan. Kalau biaya variabel itu produksinya lebih besar daripada penjualan itu lebih rendah ya. Sedangkan kalau biaya absorpsi itu akan jatuhnya lebih tinggi biaya produksinya. Sedangkan kebalikannya ya, ketika produksi apabila produksi kurang dari penjualan, berarti kalau biaya variabel itu akan nilainya lebih tinggi, sedangkan biaya absorpsi akan lebih rendah. Ya. Dan juga di sini dampak pada laba volume biayanya dipicu kalau biaya variabel dipicu oleh level penjualan unit, kalau biaya absorpsi dipicu oleh level penjualan unit, level produksi unit dan tingkat denominator yang dipilih. Kemudian di sini ada juga perbandingan sistem kalkulasi biaya persediaan. Ada namanya kalkulasi biaya aktual itu yang terjadi ya, kalkulasi biaya normal, dan kalkulasi biaya standar, berarti standar yang ditetapkan. Di sini ada perhitungannya. Ketika menghitung kalkulasi biaya aktual, biaya manufaktur langsung variabel, menghitungnya harga aktual dikali jumlah aktual input yang digunakan. Sedangkan kalkulasi biaya normal, harga aktual dikali jumlah aktual input yang digunakan. Ya, yang ini sama ya, yang biaya aktual dengan yang biaya normal. Sedangkan yang biaya standar dia menggunakan harga standar dikali jumlah standar input yang dimungkinkan untuk output aktual yang akan dicapai. Ya, di sini ketika biaya manufaktur tidak langsung variabel, ada perhitungan sama ya, kalkulasi biaya aktual, kalkulasi biaya normal, kalkulasi biaya standar. Tidak langsung variabel adalah tarif tidak langsung variabel aktual dikali kuantitas aktual. Sedangkan kalkulasi biaya normal, tarif tidak langsung variabel yang dianggarkan dikali kuantitas aktual dasar alokasi yang digunakan. Sedangkan biaya standar, tarif tidak langsung variabel standar dikali kuantitas standar dasar alokasi biaya dimungkinkan untuk output aktual yang dicapai. Nah, itu perhitungan-perhitungan antara kalkulasi biaya aktual, kalkulasi biaya normal, dan kalkulasi biaya standar untuk biaya variabel langsung dan tidak langsung. Ya, sedangkan untuk fixed indirect manufacturing cost atau untuk biaya industri tetap ya, langsung secara tetap, ini perhitungan kalkulasi biaya aktualnya, tarif tidak langsung tetap aktual dikali kuantitas aktual ya. Sedangkan yang biaya normal, tarif tidak langsung tetap yang dianggarkan dikali kuantitas aktual dasar alokasi yang digunakan. Dan kalkulasi biaya standar, tarif tidak langsung tetap standar dikali kuantitas standar dasar alokasi yang dimungkinkan untuk output aktual yang dicapai. Ya, bagaimana kinerja dan kalkulasi biaya absorpsi atau tadi dinamakan full costing ya? Manajer dapat mencoba memanipulasi laba dengan menghasilkan terlalu banyak unit ya. Jadi dalam hal ini manajer bisa memarkup laba ya atau earning management di sini memanage laba dengan menghasilkan terlalu banyak unit. Produksi di atas permintaan akan meningkatkan jumlah persediaan. Kemudian ini akan berakibat pada lebih banyak biaya tetap yang dimasukkan sebagai persediaan dan akan menyisakan jumlah biaya tetap lebih kecil untuk dikeluarkan selama periode. Kemudian laba akan meningkat dan juga bonus manajer juga akan meningkat. Kemudian, persediaan dan metode kalkulasi biaya merupakan salah satu cara mencegah pembesaran persediaan untuk maksud bonus adalah dengan mendasarkan bonus manajer pada laba yang dikalkulasi menggunakan kalkulasi biaya variabel. Kekurangannya, sistemnya agak rumit untuk menghasilkan dua angka persediaan, satu untuk laporan eksternal dan satu lagi untuk kalkulasi bonus. Oke. Kemudian di sini ada skema manipulasi lain ya, selain overproduksi sederhana, memutuskan untuk membuat produk untuk menyerap jumlah biaya tetap tertinggi, kemudian akan menerima pesanan untuk meningkatkan produksi meskipun pabrik lain dalam perusahaan yang sama lebih cocok untuk menangani pesanan itu, serta menunda pemeliharaan.
Bagaimana tindakan manajemen untuk menangani skema manipulasi biaya, adanya penganggaran dan perencanaan persediaan yang lebih hati-hati, adanya incorporate and internal carrying charge for inventory, ya, kemudian mengubah atau memanjangkan periode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja, memasukkan variabel non-keuangan sebagaimana variabel keuangan dalam ukuran untuk mengevaluasi kinerjanya. Kemudian ada yang dinamakan kalkulasi biaya variabel ekstrim, ya, yaitu kalkulasi biaya variabel ekstrim itu ada yang namanya throughput costing, yaitu kalkulasi biaya variabel super, ya, super atau super variable costing adalah metode kalkulasi biaya persediaan di mana hanya biaya bahan langsung yang dimasukkan sebagai biaya persediaan. Semua biaya manufaktur lain diperlakukan sebagai pengeluaran operasi. Di sini terdapat dua jenis perhitungan rugi laba, ya. Ada yang dinamakan pendekatan fungsional dan ada pendekatan kontribusi. Apa bedanya? Pendekatan fungsional di mana semua biaya produksi tidak langsung, yaitu FOH variabel dan FOH tetap, dianggap sebagai biaya produksi yang menjadi pengeluaran dalam bentuk harga pokok produksi dari barang yang dijual pada waktu penjualan terjadi. Sedangkan pendekatan kontribusi di mana biaya produksi tidak langsung, yaitu FOH variabel saja yang dianggap sebagai biaya produksi. Ya, jadi FOH tetap tidak dianggap sebagai biaya produksi, ya, yang menjadi pengeluaran dalam bentuk harga pokok produksi dari barang yang dijual pada waktu penjualan terjadi. Nah, ini terdapat sebuah ikhtisar biaya di mana adanya biaya produksi tidak langsung atau FOH, ya. Pertama adanya biaya variabel ikhtisar yang pertama. Biaya variabelnya terdiri dari perlengkapan, ya, upah tidak langsung, reparasi energi, dan ini semuanya FOH biaya variabel. FOH itu selalu yang berhubungan dengan proses produksi, ya. Sedangkan biaya tetap yang berhubungan dengan proses FOH itu adalah gaji mandor, latihan karyawan, piknik karyawan, gaji pengawas, ya, penyusutan, pajak, asuransi, tetapi ini semuanya berhubungan dengan produksi. Jadi di sini terdapat dua biaya FOH, ya, dua jenis biaya FOH, yaitu FOH variabel dan FOH tetap. FOH variabel yaitu FOH selain bahan baku dan tenaga kerja langsung tetapi masih berhubungan dengan proses produksi. Yang jenis variabelnya dan yang jenis biaya tetapnya. Dan di sini ada ikhtisar yang tentang biaya penjualan, ya. Jadi biaya penjualan itu biaya yang berhubungan dengan toko atau penjualan, sedangkan biaya administrasi yang berhubungan dengan kantor. Nah, biaya penjualan juga terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Begitupun sama, biaya administrasi terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Ya, jadi di sini mengikhtisarkan jenis-jenis biaya dengan pengelompokan biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, di sini ada perhitungan laba rugi dengan tadi metode fungsional atau full costing. Ya, terdiri dari pertama penjualan, kemudian biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari 3 biaya, yaitu raw material, direct labor, dan FOH, ya. Nah, kemudian ditotalkan jumlah biaya produksinya berapa. Penjualan dikurangin biaya produksi dinamakan margin bruto atau biasanya kita sebut dengan laba kotor, ya. Nah, laba kotor dikurangin dengan operating expense, ya, atau di sini beban yang berhubungan dengan kantor, ya, dan toko. Berarti ada beban penjualan atau biaya penjualan dan biaya administrasi. Sehingga menghasilkan laba operasi dari margin bruto dikurangin biaya penjualan dan biaya administrasi. Sedangkan metode direct costing, nah di sini bedanya penjualan dikurangin bahan baku langsung, upah langsung, dan biaya produksi tidak. Nah, ini kalau direct costing, ya, dia itu memasukkan hanya yang variabelnya saja, FOH-nya, ya. Sedangkan FOH tetap ada di sini di bawah. Jadi kalau tadi yang full costing, ya, yang absorbing itu dia itu memasukkan semua FOH tetap dan FOH variabel, ya, sebelum margin bruto. Sedangkan ketika metode direct costing, dia itu pertama BOP variabel dulu, ya, baru FOH tetap, ya. Dan di sini juga sama, ada biaya penjualan yang tetap dan biaya penjualan administrasi tetap. Jadi
ini diutamakan semuanya yang variabel dulu, baik itu FOH maupun biaya yang berhubungan dengan toko dan kantor. Jadi di sini juga dinamakan total biaya variabel. Baru di sini ada total biaya tetap ya, tetap untuk FOH-nya, tetap untuk biaya penjualan dan tetap untuk biaya administrasi. Jadi fokusnya kita membahas penyajian ke laporan laba rugi sih ya, kalkulasi biaya antara full costing dan direct costing itu ya. Dimana kalau direct costing hanya memusatkan terhadap variabel, sedangkan full costing hanya memusatkan total ya, total semua gitu. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Di sini terdapat soal kasus ya. Silahkan kalian kerjakan dulu ya untuk kasus ini. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.